Kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh punya kesempatan kembali beribadah kepada Tuhan. Dan terlebih kami bersyukur karena di tengah-tengah ibadah ini, kami masih boleh kembali untuk melihat kepada firman-Mu. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat sungguh-sungguh mengerti, memahami kebenaran firman-Mu ini. Tolong hamba-Mu di depan yang penuh dengan kelemahan untuk dapat menguraikan kebenaran firman-Mu dengan jelas. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, agar Tuhan juga tolong supaya kami semua boleh membuka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Dan kami mohon Roh Kudus Engkau bekerja bagi kami pribadi, lepas pribadi, baik untuk hamba-Mu, maupun juga untuk semua jemaat-Mu, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat firman-Mu. Dan Tuhan tolong supaya firman-Mu boleh menguatkan, menuntun kami berjalan di jalan Tuhan senantiasa. Terima kasih buat berkat Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhir ke dalam pimpinan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang diberikan kepada saya untuk kita uraikan hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Saya ingin mengajak kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan ini dan saya akan membacakan untuk kita semua. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 dan ke-6, demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang perenang wanita yang berhasil berenang menyeberangi Selat Inggris 2 arah. Dan pada tahun 1952, perenang ini yaitu Florence Chadwick mencoba untuk menyeberangi lautan dari Pulau Catalina ke pantai California yang jaraknya kurang lebih sekitar 42 km. Setelah berjuang, berenang, mengarungi lautan itu selama kurang lebih 15 jam melawan air yang dinginnya menusuk dan kabut tebal mulai turun menyelimuti pandangannya, Lauren terus berusaha. Kemudian ibunya dan pelatihnya naik perahu di sampingnya mengiringi Lauren yang sedang berenang. Tapi Bapak Ibu, dinginnya air dan kelamnya kabut pada waktu itu membuat Lauren merasa berat mengarungi perjalanan renangnya ini. Bahkan dia pada satu titik, dia merasa pantai itu tidak tampak dan tidak dapat dicapai. Dan akhirnya Lauren memutuskan untuk menyerah. Dan dia berkata kepada ibunya dan pelatihnya untuk mengangkat dia dari laut masuk ke dalam kapal. Dan setelah dia naik ke kapal itu, kemudian dia melihat ke depan, ternyata pantai itu hanya tinggal beberapa ratus meter lagi, Bapak Ibu. Tidak sampai 1 kilometer. Dan ketika dia menyaksikan itu, kemudian Lauren itu berkata, semua yang saya dapat lihat hanyalah kabut. Tapi saya berpikir kalau saya bisa melihat pantai itu pada waktu tadi berenang, saya yakin saya bisa menyelesaikan renang ini. Saya bisa berhasil mencapai pantai itu. Saudara, apa kegagalan yang dialami oleh Florence Chadwick ini adalah satu kegagalan yang terjadi, saudara, karena dia tidak melihat titik akhir pengharapannya. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai manusia, penderitaan yang paling mengerikan adalah ketika kita ada dalam sebuah penderitaan, tetapi kita tidak tahu kapan penderitaan itu akan berakhir.
penderitaan paling berat adalah kalau di tengah-tengah penderitaan itu, kita tidak memiliki pengharapan akan akhir dari penderitaan itu. Saudara, Yesaya yang baru saja kita baca, pasal 9 ayat 5 dan 6 ini adalah sebuah nubuatan yang sangat penting yang disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Yehuda saat itu. Ketika bangsa itu ada di tengah-tengah pergumulan yang sangat berat yang sedang mereka alami. Nubuat ini sudah memberikan sebuah pengharapan di tengah-tengah beratnya pergumulan bangsa Yehuda pada waktu itu. Nubuat ini menjadi sesuatu yang bisa menguatkan bangsa itu seharusnya untuk bisa tetap bertahan sebagai umat Allah. Dan sudah untuk bisa melihat nubuat ini sebagai satu pengharapan yang betul-betul berharga bagi Israel, maka seharusnya kita juga bisa melihat dulu dalam konteks seperti apa sebenarnya nubuat ini diberikan oleh Yesaya. Sudah nubuat ini disampaikan oleh Yesaya adalah pada zaman Raja Ahaz memerintah di Israel, di Yehuda, Israel Selatan. Pada waktu itu Yehuda sedang mengalami kehancuran secara spiritual. Kenapa sudah setelah Yotam, seorang raja yang takut akan Tuhan mati, digantikan oleh anaknya Ahaz. Ahaz ini adalah seorang raja yang tidak takut akan Tuhan. Dia raja yang melakukan berbagai macam kejahatan. Dia menyembah Baal, bahkan dia juga menyembah dewa-dewa Asyur. Bukan hanya itu saja, tapi Ahaz ini juga melakukan ritual-ritual agama yang sangat keji di hadapan Tuhan. Dia mempersembahkan anak kandungnya sendiri kepada para dewa. Dan bahkan dia menggantikan mezbah Allah dengan mezbah dewa-dewa Asyur. Sudah secara rohani pada waktu itu Israel dalam Yehuda pada waktu itu dalam kondisi yang sangat terpuruk. Dan Allah murka terhadap Yehuda karena Ahaz yang berdosa dan membawa orang Israel ikut berdosa. Tapi bukan hanya dalam kondisi spiritual. Pada waktu itu kekacauan juga secara politik sedang terjadi di Yehuda. Yehuda dihimpit oleh ancaman, tekanan, serangan dari bangsa Israel Utara dan Aram. Israel dan Aram bersekutu untuk menyerang dan menghancurkan Yehuda. Bukan hanya Aram dan Israel, tapi firman Tuhan juga mencatat di 2 Raja-Raja pasal yang ke-16, 2 Tawari. Sudah lihat di sana bahwa Yehuda pada waktu itu juga diancam oleh Edom dan Filistin. Mereka ada di tengah-tengah ketidakpastian, mereka ada di tengah-tengah ketakutan, mereka ada di tengah-tengah ancaman yang mengerikan terhadap kehancuran dari bangsa ini. Tapi bukan hanya dalam kondisi yang menakutkan itu, yang lebih parah lagi adalah ketika dalam kondisi seperti itu Yesaya datang memberitakan firman Tuhan, tetapi Ahaz rajanya memilih untuk tidak bersandar kepada Tuhan, tapi memilih bersandar kepada Asyur. Kerajaan Asyur yang pada waktu itu kerajaan yang cukup kuat. Ahaz memilih bersandar kepada manusia daripada bersandar kepada Allah. Dan karena pilihan itulah Yehuda masuk ke dalam penderitaan yang makin berat lagi. Kenapa saudara? Karena Asyur ternyata bukan hanya membela, tetapi berikutnya Asyur justru menjajah, justru menekan Yehuda pada waktu itu, saudara. Tapi saudara, di dalam kondisi yang seperti itulah yang mengerikan itu, nubuat Yesaya ini diberikan. Saudara. Di tengah kondisi keterpurukan yang begitu mengerikan yang dialami oleh Yehuda, disitulah Yesaya hadir dan memberitakan berita nubuat ini. Saudara. Kalau kita melihat di pasal yang ke-8, ayat yang ke-21 dan ke-22, di situ menggambarkan kondisi bangsa Yehuda yang betul-betul terpuruk. Saudara. Dikatakan di ayat yang ke-21, orang akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan ketika lapar, mereka gusar dan mengutuk rajanya dan Allahnya. Orang akan menengadah ke langit dan melihat ke bumi. Ternyata hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang menghimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kegelapan. Saudara, itulah kondisi waktu itu. Pada waktu Yesaya datang dan menubuatkan nubuat pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 dan ke-6 ini. Saudara. Nubuat ini adalah satu nubuat yang memberikan sebuah janji pengharapan
untuk kelepasan dari kengerian dan kesuraman itu, saudara. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan kehidupan Yehuda pada waktu itu, mungkin di antara kita juga ada yang mengalami bahwa kita pun sekarang ini sedang di dalam kondisi-kondisi yang seperti itu. Kita sedang dalam kondisi-kondisi kehidupan yang sulit, kehidupan yang tidak pasti, kehidupan yang mungkin dipenuhi dengan kegelapan dan kita tidak tahu bagaimana ke depannya kehidupan kita ini, saudara. Kita sebagai manusia yang hidup di dunia yang berdosa, sekalipun kita anak-anak Tuhan, saudara, kita juga sering mengalami hal-hal yang demikian di dalam kehidupan kita. Tapi kita bersyukur kalau ternyata Allah memperhatikan umatnya, Allah memperhatikan kita, dan Allah memberikan janji pengharapan itu di dalam kehidupan umatnya. Saudara, Yesaya datang dan menawarkan sebuah pengharapan dari nubuat yang dia sampaikan kepada bangsa Yehuda. Yesaya menawarkan hidup yang cerah ganti hidup dalam kegelapan, kekelaman, dan ketidakpastian. Yesaya menawarkan sukacita ganti kegentaran dan ketakutan. Yesaya juga menawarkan nubuat tentang kelepasan dan kelegaan, ganti kuk yang berat yang menekan Yehuda pada waktu itu. Dan Yesaya juga mengungkapkan nubuatan tentang damai sejahtera, ganti peperangan. Sudah bisa melihat itu di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat dari nubuat Yesaya pasal 9 ini. Ada satu janji yang diberikan. Tapi sudah yang menjadi pertanyaan adalah dari mana sumber dari semua pengharapan itu? Dari mana datangnya sumber itu? Ayat yang kelima dari pasal 9 ini merupakan inti nubuat pengharapan yang disampaikan oleh Yesaya. Sudah dikatakan di sana tadi kita bacakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Tapuk pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Surat janji pengharapan itu diberikan dalam diri seorang anak yang dijanjikan oleh Allah menjadi penyelamat bagi Yehuda. Dan saya percaya ini juga yang dijanjikan oleh Allah menjadi penyelamat dalam kehidupan kita. Dan janji tentang anak ini sebelumnya sudah disampaikan oleh Yesaya kepada Ahaz. Di Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki serta menamainya Immanuel. Anak itu sudah dijanjikan kelahirannya. Bahkan cara lahirnya sudah diberitakan oleh Yesaya. Dan kemudian di pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 ini, Yesaya menjelaskan siapa anak itu. Apa identitas dari anak itu sehingga dia bisa menjadi sumber pengharapan bagi bangsa Yehuda yang sedang terpuruk, bagi bangsa Yehuda yang sedang dalam kondisi menderita, hidup dalam kekelaman itu. Anak ini ditunjukkan dia memiliki satu identitas yang begitu kuat. Nubuat Yesaya ini disampaikan kurang lebih 2750 tahun yang lalu. Dan disampaikan kurang lebih 740 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Dan kita semua orang yang percaya, para teolog yakin sepenuhnya bahwa anak yang dijanjikan dalam nubuat ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan mengapa kita percaya? Karena Alkitab yang menyatakan itu. Kalau kita membaca dari seluruh Injil, di Injil Matius pasal yang pertama kita akan melihat bagaimana Roh Kudus melalui Matius menuliskan bahwa Yesus yang lahir itu adalah Immanuel, yang dijanjikan oleh Allah melalui Yesaya di Yesaya pasal yang ke-7. Dan kalau kita melihat juga di dalam kitab Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-4, sudah di sana dijelaskan bahwa Yesus adalah penggenapan dari Yesaya pasal 61. Yesus katakan waktu Yesus membacakan itu di depan semua ahli Taurat yang hadir di rumah ibadah, tempat ibadah pada waktu Yesus katakan nubuat itu pada hari ini digenapi. Yesus adalah penggenapan dari nubuat itu. Dialah seorang anak yang dijanjikan yang kemudian hadir di dunia untuk memberikan jawaban. Dan Yesus juga kalau kita melihat sepanjang kitab Injil, kita akan melihat apa yang dikerjakannya itu menunjukkan setiap identitas
yang disebutkan oleh Yesaya tentang anak yang dijanjikan itu. Yesus adalah pengharapan yang menjawab setiap pergumulan yang sedang dihadapi oleh umatnya. Dan kalau kita melihat di ayat ini, maka kita bisa melihat keempat identitas yang diberikan itu untuk menjawab pergumulan-pergumulan umatnya. Yang pertama, identitas itu dikatakan dia adalah penasehat ajaib. Dikatakan Yesus adalah penasehat ajaib. Penasehat ini bertugas untuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang sedang di dalam kegalauan, sedang di dalam kebingungan. Dan Israel, Yehuda khususnya pada waktu itu adalah di tengah-tengah kondisi negara yang ada di dalam kebingungan dan ketidakjelasan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang mereka akan hadapi. Dan di dalam kondisi seperti itulah Yesaya menyampaikan nubuatnya bahwa akan diberikan seorang anak yang akan menjadi penasehat bagi umatnya untuk mengatasi kebingungan di dalam kehidupannya. Dan sebagai penasehat yang ajaib itu, maka yang menjadi utama dalam kehidupannya adalah hikmat Allah yang ada di dalam dirinya. Dan seorang penasehat dibutuhkan hikmat yang lebih daripada orang-orang yang dinasehati. Dan Yesus dikatakan dia adalah penasehat ajaib. Artinya dia adalah penasehat yang memiliki hikmat yang luar biasa. Hikmat yang di luar segala hikmat manusia yang lain. Hikmat yang mengatasi semua hikmat manusia di bumi ini. Itulah dia penasehat ajaib. Rasul Paulus menuliskan di 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-16, siapakah yang dapat menasehati Tuhan? Tuhan tidak perlu nasihat dari manusia, tapi justru sebaliknya manusialah yang harus berusaha untuk memahami pemikiran Tuhan, supaya mereka bisa menjawab setiap pergumulan hidupnya. Sudah di dalam kehidupan kita sekarang ini pun kita hidup di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan misteri yang tidak kita mengerti. Siapa yang tahu akan masa depan kita? Kita tidak paham, kita tidak mengerti. Apalagi kalau saat ini kita sedang dalam pergumulan hidup yang tidak jelas. Maka kita tidak akan mengerti apa yang akan terjadi di masa depan. Jangankan di masa depan, saudara, apa yang saat ini kita alami pun kadang-kadang kita tidak paham, kita tidak mengerti mengapa itu terjadi. Waktu saya masih SMP, SMA, saya sangat pengen sekali bisa kuliah ke luar negeri. Saya berdoa, Tuhan, saya pengen nanti kalau bisa S1 ke luar negeri, kalau nggak bisa ya S2 gitu. Tapi saya tahu saya dari keluarga yang nggak mampu gitu. Dan saya nggak pernah bisa mendapatkan itu sampai hari ini. Kadang-kadang saya juga ngerti Tuhan kenapa begitu. Gitu. Waktu saya bekerja, saya bilang Tuhan saya mau bekerja itu di kota yang tenang, yang santai, begitu ya, yang bisa menikmati. Makanya saya waktu lulus kuliah saya nggak mau ke Jakarta, sudah. Saya kerja di daerah, begitu. Tapi tiba-tiba satu titik Tuhan bilang kamu harus ke Jakarta. Bos saya bilang kamu nggak bisa kerja di Jakarta. Kamu kalau mau maju, kamu harus ikut saya ke Jakarta. Wah, saya juga nggak ngerti Tuhan kenapa ya di tengah-tengah pergumulan baru merit terus harus pindah ke Jakarta, begitu. Nggak paham semuanya, tidak mengerti. Tapi satu hal yang saya bisa lakukan, saya bisa berdoa. Tuhan, saya berangkat atau enggak? Dan puji Tuhan, Tuhan memimpin dan akhirnya saya harus berangkat ke Jakarta. Dan akhirnya di Jakarta lah Tuhan panggil saya untuk kembali melayani Tuhan penuh waktu. Banyak hal misteri yang tidak dapat kita pahami. Tapi kita bersyukur kalau kita punya Yesus yang adalah penasehat ajaib di dalam kehidupan kita. Dan kitab Injil sudah membuktikan bahwa dia adalah penasehat ajaib itu. Dia adalah penggenapan nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nikodemus di tengah-tengah kegalauannya mencari jalan keselamatan. Dia berjumpa dengan Yesus dan Yesus memberikan nasihat kepada dia. Yesus menuntun dia untuk menemukan jalan keselamatan. Perempuan Samaria di tengah-tengah kegalauan, kegagalan rumah tangganya. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus memberikan nasihat kepada dia, memberikan kepada dia air kehidupan, kepuasan hidup yang sesungguhnya. Zakius si pemungut cukai yang tidak memiliki tujuan hidup yang jelas mencari tujuan hidupnya. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia menemukan tujuan hidupnya yang sesungguhnya. Yesus adalah penasehat ajaib di dalam kehidupan umatnya. Yesus menuntun manusia untuk kembali kepada Allah.
Tuhan Yesus menuntun manusia, menuntun umatnya ke arah yang benar, yaitu ke jalan yang Allah inginkan. Di tengah-tengah kebingungan yang kita hadapi. Yesus adalah penasehat yang memberikan kekuatan ketika umatnya mengalami kelemahan. Yesus adalah penasehat yang memberikan penghiburan bagi umatnya yang sedang ada di dalam beban yang berat. Karena itu Tuhan berkata, marilah kepadaku engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus adalah penasehat ajaib yang memberikan ketenangan saat umatnya mengalami ketakutan. Oleh karena itu betapa pentingnya kita umat Allah ini mendekatkan diri kita kepada Dia dan berusaha mendengarkan nasihat-Nya melalui kehidupan doa dan kehidupan kita dengan firman Tuhan. Tapi saudara, ironisnya di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita lebih sering mengandalkan hikmat kita sendiri. Kita lebih sering merasa bahwa kita lebih tahu dari Tuhan. Ketika Tuhan menuntun kita lewat firman-Nya, kita lebih berjuang dengan cara kita sendiri, bahkan sekalipun itu menentang dengan firman Tuhan, kita merasa bahwa kita lebih pintar dari Tuhan. Dan ketika kita melakukan itu, maka kita akan menemui satu jalan kengerian yang membawa kita ke dalam hal-hal yang lebih buruk. Tapi Tuhan ingin kita menjumpai Dia sebagai sungguh-sungguh penasihat yang ajaib. Kita mencari Dia untuk menemukan tuntunan akan kebenarannya. Tapi seringkali saudara, kita ini lebih ingin mengikuti cara kita. Dan kalaupun kita mencari Tuhan, kita tidak mencari kebenaran dan tuntunannya. Tapi kita sekedar mencari pembenaran dari apa yang kita pikirkan. Seolah-olah apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi yang Tuhan inginkan sebenarnya bukan itu. Yang Tuhan inginkan Dia adalah penasihat ajaib. Kita merendahkan hati kita mendengarkan Dia. Dan seringkali kita lebih dikuasai oleh pemikiran kita yang kemudian menimbulkan kekhawatiran demi kekhawatiran dalam kehidupan kita. Daripada kita mau tunduk dan mempercayai Dia di dalam setiap aspek hidup kita. Dan seringkali hidup kita ini dituntun oleh kekhawatiran kita. Banyak konflik muncul. Banyak pertikaian muncul. Kenapa sudah dilatar belakangi hanya sebenarnya oleh kekhawatiran yang tidak pasti. Padahal Tuhan menghendaki sebenarnya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang memiliki jalan yang pasti buat kita. Berapa sering kekhawatiran itu membuat kita tidak bisa melangkah ke depan dengan benar. Dan saya selalu bilang memberikan kesaksian kepada anak saya, kepada teman-teman. Saya selalu bilang begini, saudara, kehidupan kita yang sekarang ini, saya rasakan dalam kehidupan pribadi, saya tidak pernah merencanakan saya bisa ada sampai hari ini dengan kondisi seperti saat ini. Kalau dilihat latar belakang dari keluarga yang tidak mampu, dilihat dari kondisi akademik yang tidak terlalu bagus dan banyak hal, mungkin tidak layak untuk mendapatkan seperti hari ini yang saya dapatkan. Gitu. Tapi toh Tuhan tuntun dan sampai hari ini. Oleh karena itu kenapa kita harus khawatir banyak hal yang lain. Banyak hal yang kita tidak tahu. Tapi satu hal yang kita bisa percaya bahwa kita punya Tuhan yang menjadi penasehat ajaib bagi kita. Tuhan yang firman-Nya itu menuntun kita ke jalan yang benar. Oleh karena itu saudara, kita dituntut untuk menjadi lebih dekat dengan Dia. Saudara, yang kedua identitasnya diberikan adalah Yesus adalah Allah yang perkasa. Anak itu adalah Allah yang perkasa. Dalam konteks ketika nubuat ini disampaikan di dalam konteks bangsa yang sedang berperang. Sehingga bicara tentang Allah yang perkasa ini, bicara tentang Allah penolong yang sanggup menolong dan memberikan kemenangan di dalam peperangan. Allah yang perkasa ini menunjukkan keilahian anak ini, keilahian dari Yesus, keilahian akan kuasa ilahinya yang mampu memberikan kepada kita pertolongan dan kemenangan di dalam peperangan kehidupan ini. Dan pertolongan dan peperangan ini bukan hanya bicara soal pertolongan dalam kehidupan jasmani kita, yang sering kali menjadi pergumulan utama kita. Kita selalu berpikir, apa yang kita bisa capai, apa yang kita bisa dapatkan di dunia ini.
Apa yang bisa membuat kita lebih nyaman, lebih menyenangkan hidup di dunia ini. Kita lebih fokus kepada hal-hal itu. Apa yang membuat kita terlepas dari penderitaan di dunia ini. Dan kita bergumul dengan itu, kita berperang dengan itu. Dan mungkin kita berpikir Allah yang perkasa itu akan menolong kita di dalam hal-hal ini. Tapi saudara, Allah yang perkasa di sini bicara bukan hanya masalah, menyelesaikan masalah pergumulan dan peperangan di dalam kehidupan jasmani kita. Tapi lebih juga berbicara dalam peperangan kehidupan rohani kita. Sudah penderitaan yang kita alami, kesulitan yang kita alami di hidup di dunia ini bukanlah masalah bagi kita selama kita menjalaninya di dalam terang kebenaran Tuhan. Karena Alkitab mencatat para nabi yang hidup dalam kebenaran, para rasul yang hidup dalam kebenaran, mereka tidak lepas dari penderitaan-penderitaan jasmani. Sehingga itu artinya penderitaan jasmani bukanlah hal yang matters, bukanlah hal yang berarti di dalam kehidupan kita. Kita boleh saja tetap menjalaninya. Tapi yang menjadi masalah bagi kita adalah peperangan. Bagaimana kita bisa bertahan hidup di dalam kebenaran ketika kita ada di dalam dunia ini. Baik itu dalam penderitaan kita, ataupun kadang-kadang justru di dalam kenyamanan hidup kita. Berapa banyak orang yang ketika hidup menderita taat hidup dalam kebenaran. Tapi ketika Tuhan melimpahkan banyak berkat, maka hidupnya justru jauh dari Tuhan. Yang penting bukanlah menderita atau tidak menderita, senang atau susah. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa berjuang untuk hidup benar. Berperang melawan dosa dan melawan keinginan kedagingan kita. Dan Yesus adalah Allah yang perkasa, yang menyediakan pertolongan dan kemenangan bagi kita. Oleh karena itu di dalam setiap pergumulan kehidupan kita, kita harus bersandar kepada Tuhan sebagai Allah yang perkasa untuk menolong kita. Supaya kita tetap dapat hidup di dalam kebenaran, di tengah-tengah pergumulan, ataupun bahkan di tengah-tengah kenyamanan hidup yang ada. So, identitas Yesus sebagai Allah yang perkasa dalam konteks Yesaya adalah Allah yang mampu memberikan pertolongan dan kemenangan di dalam peperangan. Hidup kita adalah hidup peperangan rohani yang tiap hari kita hadapi. Melawan dosa, melawan si jahat. Kita mengandalkan Tuhan sebagai Allah yang perkasa. Surah yang ketiga bicara tentang Bapa yang kekal. Identitas dari sumber pengharapan itu adalah Bapa yang kekal. Surah Bapa yang kekal berbicara bahwa Yesus, Tuhan yang dijanjikan, yang hadir dalam kehidupan kita itu bukan hanya Allah yang maha kuasa, Allah yang ada di luar diri kita, Allah yang tinggal di surga, Allah yang transenden. Tapi Bapa yang kekal itu menunjukkan keberadaan Allah yang imanen, Allah yang hadir di dalam kehidupan kita, Allah yang dekat dengan kita, Allah yang berjalan bersama-sama dengan kita, Allah yang dekat dengan umatnya. Oleh karena itu diberikan sebutan Bapa yang kekal, sebagai seorang Bapa yang dengan umatnya itu relasinya seperti Bapak dengan anak. Saya mengingat beberapa waktu yang lalu tenar guyonannya almarhum Gus Dur, mantan presiden Indonesia. Dia pernah bilang paling enak itu jadi orang Kristen. Kenapa? Dia bilang karena orang Kristen itu punya hubungan yang khusus dengan Allahnya. Kalau orang-orang agama lain itu kalau manggil Allahnya ada yang manggilnya Om, Swasti, Om gitu katanya ya. Karena hubungannya sebagai Om gitu. Anda juga yang menganggap Allahnya itu adalah Allah yang jauh. Sehingga kalau mau hubung sama Allahnya itu nggak bisa diam-diam. Harus rame-rame, harus pakai speaker begitu. Baru Allahnya mendengar, itu pun kalau dengar kata Gus Dur. Tapi paling enak orang Kristen katanya, karena Allahnya itu sebagai Bapaknya, yang dekat, yang setiap kali bisa ngomong, bisa guyon dengan Bapaknya begitu. Saya pikir itu sesuatu yang seringkali tidak kita pahami dalam kehidupan kita. Yesus adalah Bapa yang kekal, Allah yang begitu dekat dengan kita. Dan sebagai Bapa, Saudara, Allah kita itu menunjukkan bahwa Dia punya otoritas di dalam kehidupan kita. Dia bukan hanya dekat, tapi Dia juga Allah yang punya otoritas atas hidup kita. Dia bukan hanya punya otoritas, tapi Dia juga punya kemampuan untuk melindungi, memelihara, dan menyayangi kita. Dia Allah yang memperhatikan kehidupan kita. Bahkan di Yesaya, Tuhan pernah berkata, kalaupun Anda wanita, ibu-ibu yang melupakan anaknya, maka aku tidak akan pernah melupakan anakku. Aku tidak akan pernah melupakan umatku. Tuhan itu sebagai Bapa yang begitu menyayangi anaknya.
Seperti itulah hubungan kita dengan Tuhan. Identitasnya sebagai seorang Bapa bagi kita. Oleh karena itu sudah di tengah-tengah segala pergumulan kita bersyukur karena kita punya satu pengharapan bahwa kita punya Allah yang menjadi Bapa bagi kehidupan kita. Kita punya Allah yang sungguh-sungguh sudah menjadi Allah yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Kalau Allah Bapa kita, maka Dia sanggup mencukupi segala kebutuhan kita. Dan saya seringkali mengatakan kepada teman-teman, kepada anak saya juga gitu, bahwa Allah itu adalah Allah yang memenuhi kebutuhan kita. Kalau kita merasa ada kebutuhan kita yang tidak terpenuhi, maka sebenarnya kita harus mengoreksi diri dan melihat apakah benar itu kebutuhan kita. Seringkali apa yang kita rasakan tidak dipenuhi itu sebenarnya bukan kebutuhan kita, tapi itu hanyalah keinginan kita. Dan Allah adalah Bapa yang kekal, Dia Allah yang menjamin apa yang kita butuhkan. Allah yang akan memenuhinya. Sudah waktu saya menyerahkan diri sebagai seorang hamba Tuhan, saya sudah bekerja kurang lebih 10 tahun dan kemudian sudah punya posisi cukup baik. Waktu itu saya bekerja, saya dapat sebuah mobil Accord dari kantor begitu ya untuk dipakai, saya dan Accord dan nyaman sekali gitu. Dan waktu saya memutuskan untuk masuk ke seminari, saya jual semuanya untuk biaya begitu. Kemudian saya mulai sekolah dan waktu itu saya beli mobil lama, Avanza lama begitu ya, sebagai mobil bekas. Dan satu hari saya diundang teman ke Jakarta. Karena ada anaknya menikah, saya diundang, kemudian saya tidur di rumah salah satu teman, saya bawa mobil ke Jakarta dan hari itu saya keluar dari rumah teman saya pakai mobil di area Pondok Indah. Saya keluar dari Pondok Indah, saya belok, pas di depan saya ada sebuah mobil Accord baru putih, bagus sekali. Saya ada ngantri di lampu merah di belakangnya. Waktu saya melihat itu saya bilang, Tuhan, aduh Tuhan, saya pengen mobil seperti ini. Andai kata saya masih di kantor Tuhan, mobil saya itu masih seperti itu Tuhan. Di tengah-tengah saya bergumul seperti itu, tiba-tiba Tuhan berbicara kepada saya. Memang kamu butuh ya? Kalau kamu butuh, aku sanggup memberikannya. Waktu itu saya menangis, bilang Tuhan saya enggak butuh Tuhan. Saya enggak butuh. Saya tahu kalau saya butuh, Engkau cukupkan. Dan saya pasti saya tidak butuh itu. Jadi saya tahu persis apa yang kita butuhkan karena kita punya Dia sebagai Bapa. Dialah yang akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu jangan pernah khawatir di dalam kehidupan kita. Dalam pergumulan yang berat, milikilah senantiasa tetap pengharapan kepada Dia, Sang Bapa itu. Saudara, yang berikutnya, identitasnya adalah dikatakan Raja Damai. Anak itu, Yesus yang lahir itu adalah Raja Damai. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Sar Shalom, memiliki makna bahwa Yesus adalah sumber damai yang sejati. Shalom itu bukan hanya bicara soal damai di mana tidak ada konflik. Tapi Shalom bicara tentang keutuhan kehidupan. Shalom bicara tentang damai yang ada sejahtera di dalamnya. Shalom itu bicara tentang ketenangan batin. Shalom itu sudah bicara juga tentang keharmonisan. Dan Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang menjadi sumber damai yang sejati itu. Yesuslah yang menjadi sumber damai dalam kehidupan kita. Dan sumber damai itu sudah dibawa oleh Yesus. Yang pertama kali adalah untuk mendamaikan kita dengan Allah. Tanpa perdamaian kita dengan Allah, tanpa relasi kita yang dipulihkan dengan Allah, maka tidak mungkin kita bisa memperoleh kedamaian yang lain. Hanya dengan langkah ketika kita mengambil langkah awal untuk didamaikan dengan Allah. Maka disitulah terbuka jalan menuju damai yang lain. Saudara, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia bangkit supaya Dia bisa mendamaikan kita dengan Allah. Saudara. Tapi Yesus bukan hanya mendamaikan kita dengan Allah, tapi damainya juga diberikan untuk mendamaikan kita dengan diri kita sendiri. Saudara, kita sebagai manusia yang berdosa seringkali kita salah memahami diri kita. Kita mungkin merasa diri kita tidak berarti, mungkin ada beberapa di antara kita justru merasa sebaliknya, kita ini terlalu hebat sehingga kita juga meremehkan orang lain. Sehingga kita memiliki pergumulan-pergumulan tentang jati diri kita. Tapi Yesus Raja Damai itu memberikan kepada kita damai dengan diri kita sendiri. Dia mengajar siapa kita sesungguhnya. Kita adalah ciptaannya yang mulia, tapi kita juga ciptaan yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi kita juga ciptaan yang dikasihinya, yang ditebus Dia kembali. Dan karena penebusan itulah kita menjadi ciptaan yang berharga.
So, kalau kita memahami ini, kita didamaikan dengan diri kita sendiri. Kita nggak akan jadi orang yang minder, yang merasa kita nggak bisa apa-apa, yang merasa kita ini jauh dari hal yang baik. Tapi sebaliknya juga kita tidak akan pernah menjadi orang yang sombong, karena kita tahu tanpa Yesus kita tidak akan pernah ada sampai hari ini. So, kita didamaikan oleh Tuhan dengan diri kita sendiri. Tapi Raja Damai itu juga mendamaikan kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Jadi sebagai manusia berdosa, kita cenderung konflik, kita cenderung berpikir negatif, kita cenderung menghakimi orang lain, kita cenderung tidak puas dengan orang-orang yang di sekeliling kita. Tapi Yesus Raja Damai itu ada dalam hidup kita, supaya dia menolong kita untuk kita bisa melihat orang lain sebagaimana Tuhan melihat dia. Dan itulah yang akan membawa damai di dalam kehidupan kita. So, mungkin saat ini kita sedang dalam pergumulan di mana rumah tangga kita penuh dengan konflik, penuh dengan masalah. Jangan khawatir, jangan menyerah. Karena ada satu pengharapan di dalam Kristus. Dia yang akan memulihkan ketika dia mendamaikan kita dengan orang-orang sekeliling kita. Mungkin sudah kita sedang bergumul dengan pekerjaan kita, dengan orang-orang di lingkungan kerja kita, di kantor kita. Sudah lihatlah mereka dengan sudut pandang Kristus. Maka engkau akan memiliki kedamaian di dalam relasi dengan mereka. Sudah, Tuhan bukan hanya mendamaikan kita dengan manusia sekeliling kita, tapi Tuhan juga mendamaikan kita dengan alam ciptaannya. Tuhan mengajar kita untuk memperlakukan alam dengan baik. Tuhan menciptakan kita untuk memelihara, melindungi alam. Biarlah kita juga mau melihat itu dengan sudut pandang Tuhan. Sehingga Tuhan bisa menjadikan kita sebagai penata layan ciptaan Allah yang lain dengan baik. Saudara, nubuat yang Yesaya sampaikan 2750 tahun yang lalu adalah sebuah pengharapan yang menjadi harapan bagi umatnya, supaya umatnya tidak gagal mengiring dia. Dia adalah sebuah harapan untuk memanggil umatnya yang dalam pergumulan itu kembali kepada Tuhan Allah yang sejati dan tidak meninggalkan Allah. Sudah dahulu, pesan Yesaya adalah sebuah nubuatan pengharapan untuk Yehuda. Tetapi bagi kita sekarang, nubuat itu telah digenapi di dalam Tuhan Yesus. Kita yang hidup sekarang ini, kita sudah bisa melihat bagaimana nubuat itu sudah digenapi. Apa yang harus kita lakukan setelah kita mengerti cerita nubuat ini telah digenapi? Nubuat ini digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Hal ini menunjukkan Yesus adalah jawaban bagi setiap pergumulan kehidupan kita. Yesus adalah jawaban bagi setiap pergumulan hidup kita. Dan mungkin hari-hari ini kita sedang dalam pergumulan yang berat. Saya tahu sudah sejak pandemi COVID mulai sampai selesai, bahkan sampai hari ini, pandemi COVID membawa penderitaan, pergumulan yang tidak mudah. Dalam pelayanan di sekolah saya menyaksikan bagaimana pergumulan-pergumulan di dalam keluarga makin hari makin berat. Harus menghadapi beberapa keluarga yang orang tuanya mengalami pergumulan berat dan masuk tahap-tahap hampir bercerai. Saya melihat bagaimana keluarga-keluarga yang pusing dengan kondisi karakter anak-anak yang terbentuk dari pandemi, yang sulit diatur, yang seperti anak kecil, yang mentalnya sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit merasa pingin mati. So, itulah yang terjadi akhir-akhir ini. Bukan hanya itu saja, di dalam dunia kerja juga mengalami hal-hal yang demikian. Orang-orang yang kerja selalu mikirnya well-being, gitu. Kerja sedikit capek, kerja sedikit cari healing, begitu. Perusahaan-perusahaan pasti bingung juga ngadepin karyawan yang seperti itu. Tetapi itulah kondisi yang ada saat ini. Tapi kita bersyukur, kita sebagai orang yang percaya diperhadapkan pada pergumulan ini, kita punya Yesus yang menjadi jawaban. Yesus yang kepadanya kita bisa lari meminta nasihat. Yesus yang kepadanya kita bisa percaya bahwa dia akan mengulurkan tangan menolong kita. Yesus yang kepadanya kita bisa menangis, kita bisa berdoa dan memohon campur tangannya sebagai anak-anaknya. Yesus yang bisa memberikan pada kita damai sejahtera di tengah pergumulan yang berat. So, oleh karena itu marilah kita datang kepada Dia. Kalau sudah belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, hari ini kesempatan untuk engkau terima Dia sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kalau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, mungkin engkau melupakan identitasnya di dalam hidupmu. Pagi ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita kembali kepada Yesus. Kembali mendekat kepada Dia, kembali menjadikan Dia jawaban dalam seluruh kehidupan kita. Dengan kerinduan untuk dekat, taat kepada Dia, memahami isi hatinya, dan berjalan bersama Dia di dalam kehidupan kita.
Saudara, kalau nubuat yang diberikan 700 tahun sebelum Yesus lahir, atau 2700 tahun sebelum hari ini sudah digenapi, maka itu membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Oleh karena itu kita bisa beriman dan percaya kepada Dia. Bahwa setiap firman, setiap janji yang Dia berikan untuk kita, itu juga janji yang akan Dia genapi. Setiap firman yang Dia perintahkan kepada kita, setiap tuntunan yang diajarkan kepada kita, itu adalah ya dan amin. Kebenaran yang harus kita hidupi. Oleh karena itu biarlah kita menyerahkan hidup kita untuk terus beriman, percaya kepada Dia dan tunduk kepada apa yang Dia mau ajarkan kepada kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah salah dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Oleh karena itu kita diminta untuk lebih bisa percaya, trust kepada Dia dan taat kepada Dia. Dan saudara, jika kita tahu Yesus adalah jawaban bagi kehidupan kita, kalau kita tahu Dia adalah Allah yang dapat dipercaya, sudahkah kita juga memberitakan hal ini kepada orang-orang yang belum percaya, yang belum berjumpa dengan Yesus? Dan momen-momen Natal adalah momen-momen yang paling indah untuk kita bisa berbagi tentang Yesus kepada orang lain. Dan biarlah kita tidak melewatkan momen Natal ini untuk membangkitkan kembali semangat kita menceritakan siapa Yesus kepada mereka yang belum mengenalnya. Supaya setiap orang yang memiliki pergumulan berat dalam hidupnya boleh memperoleh jawaban di dalam Yesus. Anak yang dijanjikan itu. Anak yang menjadi pengharapan supaya kita bisa menjalani hidup kita tanpa kegagalan. Karena kita tahu ada pengharapan di dalam Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti menguraikan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa agar Allah Roh Kudus, Engkau tidak berhenti untuk terus mengingatkan firman-Mu dalam kehidupan kami, sampai kami dapat menjalaninya dan menghidupinya dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami semua umat-Mu, hamba-Mu, dan juga semua jemaat-Mu, untuk kami boleh sungguh-sungguh melekatkan hidup kami kepada-Mu, ya Tuhan. Melekatkan hidup kami kepada Tuhan dan menjadikan Engkau jawaban dari setiap pergumulan kami. Karena kami tahu, kami yakin Engkau lah Tuhan, penasehat ajaib dalam kehidupan kami. Engkau lah Allah yang perkasa, penolong kami, pemberi kemenangan bagi kami. Dan Engkau lah Bapa yang kekal, yang melindungi kami, yang mengasihi kami, yang menjaga kami, dan yang punya otoritas dalam kehidupan kami. Dan Engkau lah Raja Damai yang menuntun kami masuk ke dalam kedamaian yang sejati bersama dengan Engkau. Tuhan, tolong kami semua. Tuhan, berkati jemaat-Mu, Tuhan, berkati gereja di tempat ini. Untuk terus dapat juga Tuhan memberitakan akan kebenaran-Mu, memberitakan akan diri-Mu sendiri Tuhan, kepada banyak orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih buat berkat Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati.